Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Pak Rahmat dalam Benua di dalam belajar matematika dari rumah. Hai Sobat Matematika, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai persamaan kuadrat. Nah, apa itu persamaan kuadrat? Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dan bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, secara umum, persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang mengandung variabel dengan pangkat tertinggi adalah 2. Bentuk umumnya seperti ini, Sobat Matematika. Nah, di sini dalam bentuk umum ini termuatlah X sebagai variabel, di mana variabel dari X ini memiliki pangkat tertinggi adalah 2. Nah, namanya aja persamaan kuadrat. Kuadrat itu artinya kan pangkat 2. Nah, makanya bentuk umumnya seperti ini karena variabel X yang dimuat di dalam bentuk umum ini hanya memiliki pangkat tertinggi 2. Nah, sementara X di sini pangkat di sini adalah 1, di sini pangkatnya 0 ya. Di mana A dan B disebut sebagai koefisien. Nah, koefisien itu adalah bilangan yang memuat variabel ya. Jadi A dan B memuat variabel X sehingga mereka disebut koefisien. Sementara C disebut konstanta ya. Mungkin itu sudah pernah disinggung sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke bagian B, yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Di cara memfaktorkan ini, Sobat Matematika, kita akan membahas mengenai 4 bentuk ya dari pemfaktoran. Yang pertama itu adalah akar persamaan kuadrat bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan syarat A sama dengan 1. Jadi di sini A-nya sama dengan 1. Nah, ini ada rumus untuk mencari bentuk pertama ini. Nah, rumus pemfaktorannya yaitu AX ditambah P dikali AX ditambah Q sama dengan 0. Nah, ada syaratnya nih Sobat Matematika. Kita harus mencari sebuah bilangan, katakan saja P dan Q, di mana kedua bilangan P dan Q ini jika dijumlahkan hasilnya adalah B, dan jika P dan Q dikalikan hasilnya sama dengan AC. Nah ini ya, tentukan dua angka misalnya P dan Q yang jika dijumlahkan hasilnya sama dengan B, dan jika dikalikan hasilnya sama dengan A kali C. Untuk menentukan nilai pasangan P dan Q secara mudah, kalian dapat mencari bilangan-bilangan yang merupakan faktor dari A kali C. Nah, trik untuk membuatnya lebih mudah yaitu kita kalikan dulu A kali C, kemudian kita cari faktor dari A kali C tersebut. Nah, faktor itu adalah FPB ya. Kalau kalian mengulas kembali pelajaran sebelumnya, FPB. Nah, faktor pembagi terbesar. Nah, seperti itu. Yang bagian B, apabila nilai P dan Q sudah ditentukan, masukkan nilai P dan Q tersebut ke dalam rumus pemfaktoran di atas. Ya, ini dia rumus pemfaktoran. Oke, untuk lebih memahami lagi kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal, nah seperti ini. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. Nah, ini dia persamaan kuadratnya. X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, di sini memenuhi syarat yang tadi ya, yang pertama, yaitu A sama dengan 1. Nah, di sini tidak ada kan koefisien dari variabel X pangkat 2. Nah, itu karena koefisiennya adalah 1. 1 dikali X kan X kuadrat juga. Jadi, yang satunya nggak ditulis ya, Sobat Matematika. Nah, untuk menyelesaikan model seperti ini, Sobat Matematika, langkah-langkah yang harus ditempuh seperti ini. Tuliskan dulu sekali apanya,
bentuk persamaan kuadratnya. Kemudian kita tentukan A, B, dan C-nya. Nah, di sini kan A-nya adalah 1. Sudah memenuhi ya, A-nya 1. Di sini B-nya adalah negatif 5. Nah, B-nya adalah negatif 5. Sementara C-nya adalah 6. C-nya adalah 6. Setelah mengetahui ini, A sama dengan 1, B sama dengan min negatif 5, dan C sama dengan 6, maka kamu akan kalikan A dengan C. Ya, A dikali C sama dengan 1 dikali 6. 1 dikali 6 itu adalah 6. Nah, setelah dapat nilai A kali C sama dengan 6, untuk mempermudah tadi yaitu carilah faktor pembagi terbesar atau FPB ya dari 6. Nah, bukan faktor pembagi terbesar juga nih di sini, tapi faktornya saja yang kita cari. Nah, oke. Faktor dari 6 itu adalah negatif 6, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 1, 2, 3, dan 6. Kenapa ini bisa seperti ini, Pak Rama? Dari mana nih? Negatif 6, negatif 3, negatif 2. Maksudnya ini faktor ini adalah negatif 6 dikali negatif 1 kan hasilnya 6. Negatif 3 dikali negatif 2 kan hasilnya 6. Jadi yang bisa membagi 6 ini secara habis. Gitu. Oke. Nah, setelah langkah ini, setelah langkah menemukan faktor dari AC, atau yaitu di sini adalah 6, maka kita mencari dua bilangan seperti yang tadi. Kita mencari dua bilangan jika dijumlahkan hasilnya sama dengan B, dan jika dikalikan hasilnya sama dengan AC, yaitu 6. Nah, dari sini, apa bilangan itu? Ada dua bilangan jika dijumlahkan hasilnya adalah B, yaitu negatif 5, dan jika mereka dikalikan hasilnya adalah 6. Nah, dua bilangan itu adalah negatif 3 dan negatif 2. Kenapa ini Pak Rama negatif 3 dan negatif 2? Karena coba deh, negatif 3 ditambah negatif 2. Hasilnya adalah B, negatif 5. Dan negatif 3 dikali negatif 2 hasilnya AC, yaitu 6. Nah, setelah kita dapat ini, Sobat Matematika, maka kita masukkanlah dia ke rumus yang tadi. Ini dia rumusnya. AX ditambah P dikali AX ditambah Q sama dengan 0. Nah, P dan Q sudah kita ketahui, ini dia, negatif 3 dan negatif 2. Tinggal substitusikan saja. A-nya itu 1, ini 1. X dikurang, P-nya negatif 3 ya. Negatif 3, makanya dikurang 3. AX tadi, A-nya adalah 1, X-nya tetap, Q-nya negatif 2. Nah, sama dengan 0. Setelah itu, baru kita sederhanakan. Nah, 1 kali X dikurang 3, 1 kali X juga X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Setelah dapat model seperti ini, maka langkah seterusnya adalah, ini kan sudah difaktorkan secara baik. Nah, kalau sudah difaktorkan seperti ini, maka tinggal membaginya saja, mengelompokkannya saja. Maksudnya seperti ini. X dikurang 3 itu ambil satu bagian, yaitu ini X dikurang 3 sama dengan 0, dan ambil lagi satu bagian ini, X dikurang 2. X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kamu masuk di sini, di model yang seperti ini, maka kamu tinggal sederhanakannya saja. Sama-sama ditambahkan 3, maka X sama dengan 3. Atau bahasa yang lainnya, negatif 3 ini pindah ke ruas kanan. Boleh ya, mana aja yang mudah kamu mengerti. Atau yang sebelahnya ini, maka X sama dengan 2. Nah, kita Sobat Matematika, jadi akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 5X tambah 6 kita sudah dapat. Itu ini. X sama dengan 3 atau X sama dengan 2. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan 2. Oke, Sobat Matematika, itulah untuk bentuk yang pertama. Untuk
Bentuk selanjutnya kita akan bahas. Yang kedua, akar persamaan kuadrat bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C dengan A tidak sama dengan 1. Ya, jadi kalau tadi sama dengan 1, ini di luar 1. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Oh, keterangannya sama. Kita harus mencari sebuah bilangan, yaitu P dan Q jika dijumlahkan hasilnya B, dan jika dikalikan hasilnya sama dengan AC. Nah, yang membedakannya adalah di sini, di rumus pemfaktorannya. Kalau yang tadi hanya modelnya seperti yang di atas ini, nah kalau bentuknya dia bukan 1, maka kita harus membaginya dengan A. Ya, A yang ini. Oke. Pengerjaannya sama seperti langkah-langkah pada materi sebelumnya. Oke, untuk lebih memahami kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya seperti ini. Tentukanlah akar-akar dari persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 16 sama dengan 0. Nah, perhatikan. A-nya di sini kan tidak 1 lagi, tapi 3. Jadi, dia tidak sama dengan 1. Jadi, bukan 1 lagi. Di sini A-nya adalah 3. Oke. Maka langkah yang pertama tadi adalah kita tentukan dulu koefisien-koefisiennya dan konstantanya, ya. Dimana di sini A-nya sama dengan 3, ya. Ini 3. B-nya sama dengan 22. Dan C-nya sama dengan negatif 16. Oke. Nah, setelah dapat ini, maka langkah yang tadi sama juga. Kalikan A dengan C. A dengan C itu 3 kali negatif 16. Hasilnya sama dengan negatif 48. Nah, setelah dapat negatif 48, sobat matematika, kamu carilah faktor dari negatif 48. Nah, faktor dari negatif 48 itu ini. Negatif 48, negatif 24, negatif 16, negatif 12, negatif 8, negatif 6, dan seterusnya. Ini dia ya, sobat matematika, ada banyak sekali. Nah, kemudian kita tentukan P dan Q, di mana jika mereka dijumlahkan, dua bilangan ini jika dijumlahkan hasilnya adalah B, yaitu 22, dan jika mereka dikalikan hasilnya adalah negatif 48. Nah, kira-kira mana nih sobat matematika? Mana nih? Ayo, jangan salah ya. Jangan salah dalam menentukannya. Ya, di sini yaitu negatif 2 dan 24. Kenapa? Karena kalau mereka dijumlahkan, hasilnya adalah 22, dan jika mereka dikalikan, hasilnya adalah negatif 48. Yaitu 24 dikurang 2, hasilnya 22. Sementara kalau 24 dikali negatif 2, hasilnya 48. Nah, setelah dapat P dan Q, maka masukkan ke rumusnya. Ini dia rumusnya. Oke. AX ditambah P dikali AX ditambah Q dibagi dengan A sama dengan 0. Oke. A-nya berapa? A-nya sudah kita dapat tadi 3, maka tinggal substitusikan saja. 3X ditambah P-nya, ini 24 Bapak ambil, bisa dibalik-balik ya, mau 24 atau negatif 2 P-nya, boleh, terserah ya. Nah, AX ini juga 3X dikurang 2. Nah, Q-nya Bapak ambil negatif 2. Baru per 3. Per 3 ini karena A-nya adalah 3. Ya, oke. Nah, kalau sudah disubstitusikan seperti ini, sobat matematika, maka sederhanakanlah yang perlu disederhanakan. Misalnya seperti ini, 3 dan 24. Nah, mereka memiliki faktor yang sama, yaitu 3. Nah, kalau kita modifikasi model ini, maka hasilnya ini. 3 dikali X ditambah 8. 3 dikali X, 3X. 3 dikali 3 kali 8 maksud saya. 3 kali 8 sama dengan 24. Nah, sementara yang lain modelnya sama. Kenapa dirombak seperti ini? Biar bisa membagi 3 dengan habis. Nah, karena faktor pembagi di sini atau penyebutnya adalah 3, makanya kita modifikasilah agar ada yang dapat mengeliminasi penyebutnya. Oke. Jadi, kalau ini sudah bisa tereliminasi, 3 dibagi 3 kan 1. Maka tersisalah X ditambah X ditambah 8. Sebentar ya.
X ditambah 8 dikali 3X dikurang 2. Nah, ini sudah sebuah pebalik ya. 3X dikurang 2 ini dia. X ditambah 8 ini dia. Sama dengan 0. Nah, maka kita tinggal mengelompokkan mereka lagi. Nah, ini 3X dikurang 2 ini satu kelompok, dan X ditambah 8 kita satu kelompokkan juga. Nah, jadi akar-akar persamaan kuadrat ini tetap ada 2 ya, Sobat Matematika. Sekalipun nanti ada satu kasus di mana mereka kembar. Nah, jadi hanya satu. Sebenarnya mereka pada hakikatnya tetap 2 akar-akar persamaan kuadrat ya. Oke. Nah, ini kita sederhanakan, yaitu 3X dikurang 2 sama dengan 0, sama-sama ditambahkan 2, maka 3X sama dengan 2 ya. Maka X sama dengan 2/3. Maka akar persamaan yang pertama sudah kita dapat, yaitu X sama dengan 2/3. Nah, yang di sini sama-sama karena di sini adalah positif, maka sama-sama dikurangkan 8, maka hasilnya X sama dengan negatif 8. Nah, dengan demikian kita sudah dapat ada 2 akar persamaan kuadratnya, yaitu X sama dengan 2/3 dan X sama dengan negatif 8. Oke, seperti itu Sobat Matematika. Yuk, tanpa menunggu lama lagi, kita akan membahas mengenai bentuk yang ketiga. Akar persamaan kuadrat bentuk AX kuadrat ditambah BX. Ya, dengan C sama dengan 0. Ya, jadi nggak ada konstantanya. Nggak ada konstanta, biasanya kan tambah C. Nah, dengan C sama dengan 0. Nah, akar-akar persamaan dari bentuk seperti ini sangatlah mudah, yaitu ini pakai aksen ya. Dengan memperhatikan 2 ketentuan berikut. Yaitu akar persamaannya tetap ada ini X sama dengan 0 atau X sama dengan negatif B/A. Nah, jadi ini sudah ada ketentuannya nih Sobat Matematika, jadi sangat mudah. Oke, kita masuk ke contoh soalnya saja. Tentukanlah akar-akar dari persamaan kuadrat 4X kuadrat dikurang 20X sama dengan 0. Nah, ingat di sini nggak ada C-nya ya. Nggak ada C-nya. Nah, cara menyelesaikannya seperti ini Sobat Matematika. 4X kuadrat dikurang 20X sama dengan 0. Nah, pisahkan lagi. A-nya kan 4, B-nya sama dengan negatif 20. Nah, setelah dapat ini, maka sangat mudah. Ketentuan X sama dengan 0 sudah jelas, pasti ada. Ya. Maka, ini ya, substitusikanlah ke dalam rumus ini. X sama dengan negatif B/A. Nah, negatif B-nya adalah negatif, B-nya adalah negatif 20, baru A-nya sama dengan 4. Atau X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0 ini sudah ketentuan ya, ini nggak bisa diubah lagi. Maka, ini negatif 20 dibagi 4, negatif 5, ketemu sama negatif, hasilnya positif. Maka X sama dengan 5 atau X sama dengan 0. Nah, jadi gampang kalau modelnya tidak ada C, tinggal ingat saja ketentuan ini. Akar persamaan yang pertama sudah dapat, yaitu X sama dengan 0. Sementara akar persamaan yang kedua ini negatif B/A. Oke, jadi sangat gampang ya bentuk yang ketiga ini. Apalagi bentuk yang keempat, akar persamaan kuadrat bentuk X pangkat 2 dikurang C dengan B sama dengan 0. Nah, jadi nggak ada di sini. Kan biasanya ada BX ya. Nah, karena B sama dengan 0, maka bentuknya tinggal seperti ini. Persamaan kuadrat berbentuk X kuadrat dikurang C dapat kita ubah menjadi bentuk perkalian faktor-faktornya, yaitu X kuadrat dikurang C sama dengan X dikurang B dikali X ditambah B dengan B sama dengan akar dari nilai mutlak C. Oke, sehingga kita peroleh akar-akarnya yaitu negatif B dan B. Oke.
Coba kita masuk ke contoh soal. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 20. Nah, di sini B-nya sama dengan 0. Oke, maka caranya seperti ini sobat matematika. Dengan menggunakan rumus B sama dengan akar dari nilai mutlak C, ini dia. Akar dari nilai mutlak C, maka kita peroleh B sama dengan akar dari nilai mutlak C-nya kan ini negatif 25, maka nilai mutlak dari 25 itu adalah 25, akar dari 25 itu adalah, nah akar dari 25 adalah 5. Nah, begitu sobat matematika, sehingga B-nya sudah kita dapatkan yaitu 5. Dengan demikian, akar-akar dari X kuadrat dikurang 25 adalah 5 atau negatif 5. Jadi tinggal membubuhi positif dan negatif saja jika kita sudah menemukan ini. Nah, kira-kira seperti itu sobat matematika. Ada 4 bentuk dari akar persamaan kuadrat untuk memfaktorkan ini. Yaitu tadi yang pertama, di mana A sama dengan 1, A tidak sama dengan 1, C sama dengan 0, dan terakhir ini yang keempat, B sama dengan 0. Oke, sobat matematika, sekian dulu untuk pembahasan kita kali ini. Semoga materi ini dapat membantu Anda untuk belajar. Terima kasih, saya Pak Rahmat Benua undur diri. Ya,